Selamat petang pemirsa, kembali kami program Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah hadir ke hadapan Anda. Kami akan menghadirkan beragam informasi, kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan persoalan dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Bersama saya, Alex Saputra, berikut Warta Praja. Selengkapnya. Pemirsa, sering terendam banjirop hingga beberapa bulan. Pemerintah Kota Semarang akan melakukan perbaikan drainase di Jalan Barito Semarang. Selain itu, pemirsa, Dinas Bina Marga akan melakukan peninggian jalan tersebut menggunakan beton dengan anggaran senilai 8 miliar rupiah dan akan selesai akhir Desember mendatang. Seperti inilah kondisi Jalan Barito Semarang. Banjirop yang merendam kawasan tersebut hingga beberapa bulan mengakibatkan sejumlah pemilik usaha di kawasan tersebut gulung tikar. Selain itu, banjirop yang merendam juga mengakibatkan sarana infrastruktur jalan menjadi rusak hingga masuk ke pemukiman warga. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi yang meninjau lokasi Minggu siang menegaskan, kawasan Jalan Barito mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Saat ini, Pemkot melalui Dinas PSDA dan ESDM telah melakukan perbaikan sistem drainase yang melalui kawasan tersebut. Sehingga diharapkan banjirop yang menjadi persoalan di kawasan tersebut akan terselesaikan. Ya, tahun ini ada anggaran 8 miliar dari Bina Marga. Saya sudah telepon Pak Kepala Dinas tadi. Proses lelangnya sudah selesai. Saat ini sedang tahap untuk mengukur MC0. Ya, titiknya awalnya dari mana. Jadi ada 8 miliar. Mudah-mudahan akhir Desember ini bisa jalannya lebih bagus lagi. Selain itu, banjirop yang merendam Jalan Barito dan permukiman sekitar membuat sarana jalan rusak. Wali Kota menegaskan di tahun anggaran ini, Dinas Bina Marga akan melakukan pekerjaan peninggian jalan di kawasan tersebut dengan menggunakan beton. Anggaran untuk betonisasi jalan yang rusak mencapai 8 miliar rupiah. Diharapkan akhir bulan Desember Jalan Barito akan berfungsi kembali. Warga sekitar berharap peninggian jalan nantinya dapat dikerjakan dengan tepat waktu. Sistem peninggiannya itu harus merata lah, biar agak ditinggikan. Kedua, itu biar kemarin saya tutup tuh mobil itu harusnya bawa ombak banter sekali sehingga masuk ke kampung-kampung ke rumah Pak. Selain itu, penutupan jalan yang dilakukan oleh warga ini selain sebagai aksi protes, mobil yang melintas di jalan tersebut mengakibatkan gelombang air masuk ke pemukiman warga. Genangan banjirop di kawasan Barito ini sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Dengan adanya perbaikan drainase dan jalan, diharapkan Jalan Barito dapat kembali berfungsi dan usaha yang berada di kawasan tersebut kembali normal. Heri Riana, Semarang TV. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 resmi disahkan DPRD Kota Semarang. Dalam RPJMD ini, penanganan rob dan banjir masih menjadi salah satu program prioritas pemerintah Kota Semarang 5 tahun ke depan. Setelah melalui kajian mendalam oleh Panitia Khusus RPJMD DPRD Kota Semarang, Peraturan Daerah atau Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah resmi disahkan DPRD Kota Semarang. Atas pengesahan Perda RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang ini, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyambut baik dan akan segera mengirimkan draftnya ke Gubernur agar segera mendapat pengesahan. Setelah itu, pihaknya akan membuat peraturan wali kota agar program yang ada di RPJMD dapat segera dijalankan dan memberikan manfaat ke masyarakat. Diakuinya, terdapat 8 indikator percepatan pembangunan yang akan menjadi prioritas dalam RPJMD tahun 2016-2021 ini. Di antaranya, infrastruktur, mulai penanganan rob dan banjir, perbaikan jalan, hingga sumber daya manusia dan penentasan kemiskinan. Sudah diparipurnakan, sudah menjadi perda, tinggal kita nanti kirimkan ke provinsi supaya ada pengesahan lewat SK Gubernur. Dan setelah itu kita akan buat perwal untuk segera menjadi sebuah acuan bagi teman-teman pemerintah Kota Semarang, khususnya
hasil daripada RPJMD ini bisa segera dilaksanakan di tahun 2016 ini, dan nanti anggaran 2017 juga harus mengacu pada RPJMD yang telah dilaksanakan ini. Heri Riana, Semarang TV. Pemerintah Kota Semarang terus berusaha mencari solusi membenahi kotanya. Salah satunya pada masalah pengelolaan taman, di mana Kota Semarang akan mencontoh Kota Surabaya yang dianggap penataan taman sudah terkelola dengan baik. Hal tersebut diungkapkan Wakil Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti Rahayu, seusai dari kunjungan kerjanya bersama anggota Dewan ke Kota Surabaya. Menurutnya, pengelolaan taman di Kota Surabaya sangat baik. Taman-taman tertata rapi dan bersih. Selain itu, taman dan pedestrian juga bebas dari pedagang kaki lima. Demikian juga dengan kerjasama antar instansi, menurutnya Kota Surabaya sudah kompak dan tidak ego-sektoral, sehingga suatu kebijakan dapat dikawal secara bersama-sama antar instansi tersebut. Hal inilah yang menurutnya dapat diaplikasikan di Kota Semarang, sehingga taman-taman di Kota Semarang semakin indah, bersih, dan nyaman, serta terkelola dengan baik. Di sana banyak hal-hal yang bisa diadopsi oleh pemerintah Kota Semarang. Di antaranya adalah bagaimana pengelolaan taman. Taman itu di sana sangat bagus sehingga tidak ada namanya sampah atau kotoran. Kemudian PKL juga bisa tertata dengan baik. Ita optimis Taman Kota Semarang dapat semakin baik asalkan ada kemauan dari dinas terkait dan juga ada partisipasi dari warga. Selain persoalan taman, Ita juga mencontoh teknik penanganan rob di mana daerah perbatasan Surabaya Gresik, penanganan rob dilakukan secara sederhana dan efektif. Heri Riana, Semarang TV. Pemirsa, usai jeda kami akan sampaikan berita mengenai wacana full day school. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam program Warta Praja. Wacana penerapan sistem pendidikan dengan model full day school atau sekolah sehari penuh disambut positif Wakil Wali Kota Semarang dan Ketua DPRD Kota Semarang. Menurut mereka, dengan sistem full day school dapat meningkatkan kualitas siswa, terutama dalam membentuk karakter. Meski begitu, penerapan kebijakan ini perlu dikaji secara mendalam. Wacana penerapan sistem pendidikan dengan model full day school atau sekolah sehari penuh yang sebelumnya dilontarkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mendapat respon beragam dari masyarakat. Wakil Wali Kota Semarang, Hefearita Gunaryanti secara pribadi menilai pendidikan dengan metode full day school sangat baik untuk menempa karakter siswa. Namun demikian, menurutnya, metode full day school ini harus ditunjang dengan sarana dan prasarana sekolah yang mendukung, seperti adanya kantin yang memadai dan ruang istirahat. Kalau saya setuju-setuju aja. Semacam ini kan sebenarnya kan kayak boarding school kan. Yang ini yang sudah diterapkan di sekolah swasta maupun kalau di punya Kemenhan itu kan Sekolah Taruna Nusantara. Itu sebenarnya positif karena anak-anak itu akan fokus bagaimana terdidik karakter. Hal senada juga diungkapkan Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi. Menurutnya, metode pembelajaran full day school dapat dijadikan sekolah untuk menempa karakter anak didik. Di samping itu, Supriyadi optimis sistem full day school dapat menjadikan anak lebih mandiri. Ya setidaknya dari full day school itu bisa menciptakan generasi-generasi yang mandiri gitu. Yang selama ini mungkin hanya siang sudah pulang, tapi ini kan ada prosentase aktivitas untuk bermain gitu. Jadi pendidikan full day school sendiri diwacanakan Mendikbud Muhadjir Effendi akan diterapkan untuk pendidikan dasar SD dan SMP. Di dalam pembelajarannya akan diberatkan pada penempaan pendidikan karakter dengan persentase untuk SD 80% pendidikan karakter dan 20% ilmu pengetahuan, sedangkan SMP 60% pendidikan karakter dan 40% ilmu pengetahuan. Heri Riana, Semarang TV.
Sementara itu pemirsa, Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Rukma Setiabudi mendorong agar program penambahan jam pelajaran tersebut perlu dikaji ulang sebelum diterapkan kepada masyarakat. Kebijakan full day school yang akan diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tampaknya belum banyak yang menerima. Selain akan berdampak terhadap kemampuan berpikir anak, juga membuat anak sulit berkonsentrasi karena terganggu dengan keadaan fisik yang kelelahan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah Rukma Setiabudi. Menurut Rukma, dalam mendapat pendidikan tidak harus dituntut agar jadwal pelajaran diberikan mulai dari pagi hingga malam. Namun, pendidikan dapat muncul dari berbagai kondisi, khususnya dalam suasana keluarga. Selain itu, kehidupan sehari-hari juga dapat memberikan pelajaran maupun pengalaman, sehingga dari upaya tersebut dapat membentuk karakter masing-masing. Di mana-mana bisa belajar, dalam kehidupan sehari-hari mereka belajar dari pengalaman, dari interaksi dengan siapapun. Kalau terus sekarang dihabiskan sehari full day school, dari pagi sampai malam di sekolah, sehingga tidak ada kebersamaan nanti dengan kehidupan yang lain, bagaimana dia hidup bareng keluarga, bareng bapak ibunya, bareng saudara-saudaranya, bareng teman-temannya, itu kan jadi sangat eksklusif nantinya. Dan ini menurut saya kurang baik secara kejiwaan untuk anak-anaknya. Itu udah bagus. Loh, anak itu butuh proses bermain juga, bukan otak yang dipakai, tetapi juga harus semua kehidupan. Lebih lanjut, meski secara anggapan kebijakan full day school akan menjadikan anak tetap terjaga, namun rentannya kekerasan seksual pada akhir-akhir ini membuat kebijakan tersebut perlu lebih dikaji secara mendalam. Rajiv Saiful, Semarang TV. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar inspeksi mendadak terhadap peredaran produk wajib SNI. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen atas peredaran wajib SNI itu. Pengawasan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Jawa Tengah ini digelar di sejumlah pertokoan dan swalayan di Kota Semarang. Dalam pengawasannya, Disperindak terfokus pada 3 barang yang sering digunakan konsumen, di antaranya ubin keramik, setrika, dan cyberseal atau karet perapat pada bagian kompor gas. Selain itu, wajib SNI sendiri merupakan bagian penting dan tolak ukur kualitas dari barang yang beredar. Para pengusaha dapat dikenakan sanksi bila mengabaikan kewajiban SNI pada produk yang telah ditentukan, yakni mulai dari denda hingga kurungan 5 tahun penjara. Hal ini sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Perdagangan atas wajib label SNI di tiap produk barang. Sementara itu, menanggapi pengawasan tersebut, Tovan Aditya, Divisi Manajer Cian Semarang menyambut baik. Meski begitu, pihaknya telah melakukan penyortiran sebelum barang diedarkan di gerainya. Hal ini untuk mencegah terjadinya kesalahan, terutama pada masalah barang dengan wajib SNI. Untuk pengawasan produk yang ber-SNI, dari pihak merchandise kami ya, jadi sebenarnya sudah melakukan seleksi. Jadi yang bisa dijual di toko, bisa dijual ataupun enggak itu sudah ada ya seleksi sebenarnya. Pun begitu sampai toko pun juga kita adakan pengawasan, pastiin bahwasanya itu sudah berlabel SNI dan benar. Seperti itu aja sebenarnya. Rajiv Saiful, Semarang TV. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena kami masih menyimpan berita menarik lainnya. Tetaplah di Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Warta Praja. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemirsa, Dinas Peternakan Kabupaten Brebes akan mempercepat proyek pembangunan rumah pemotongan hewan atau RPH modern untuk digunakan pelayanan pemotongan hewan kurban khusus untuk hewan kurban besar seperti sapi dan kerbau. Proyek pembangunan rumah pemotongan hewan kurban RPH modern di Kelurahan Limbangan Wetan, Kecamatan Brebes yang dibangun di atas tanah seluas sekitar 1 hektar.
sekarang sudah mencapai 80% dan akan digunakan pada perayaan Idul Adha mendatang. Bangunan yang terdiri dari 2 bangunan, yaitu kandang hewan kurban yang akan dipotong dan rumah untuk proses pemotongan hingga pemisahan antara kulit, daging dan tulang serta jeroan binatang. Jika menurut kalender pelaksanaan proyek pembangunan RPH modern ini selesai secara keseluruhan pada tahun depan, termasuk pembangunan jalan dari jalan utama menuju pintu masuk kandang. Rumah pemotongan dilengkapi dengan mesin perebah hewan kurban, sapi atau kerbau yang sudah disetting tepat ke arah kiblat dan penyembelihan dilakukan secara manual oleh petugas penyembelih hewan kurban dengan pisau sembelih. 1,2, kemudian alat-alat yang di dalamnya itu sampai 700 juta yang tadi 1,2 M. Kemudian tahun ini kita bangun pendukungnya yaitu kandang sama karantina, terus unloading, dan ini 599 juta. Dan masih ada kekurangan, mungkin tahun depan itu untuk jalan masuk itu ya. Kemudian ada sedikit alat-alat. Jadi kalau semuanya untuk lengkapnya mungkin sekarang baru 80%. Target selesai kapan? Oh, kalau yang ini, yang tahap ini target selesainya kalau menurut itu tanggal 15 September. Biasanya RPH sebelumnya, jika pada hari raya Idul Adha selalu menerima pemotongan hewan meningkat hingga 10 kali lipat dibanding hari biasa. Maka Idul Adha tahun ini khusus untuk hewan besar akan dipotong di RPH modern yang baru, sedangkan kambing tetap dipotong di RPH lama yang berada di samping RPH modern yang baru. Agus Supramono, Semarang TV. Anggota Komisi 10 DPR RI Yayu Basuki menegaskan potensi wisata yang ada di Kabupaten Kendal supaya dijaga secara bersama oleh masyarakat sekitar. Hal ini agar objek wisata semakin menarik dan banyak dikunjungi wisatawan. Selain itu, konsisten dalam menerapkan Sabta Pesona yang meliputi aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Yayu juga berharap tempat-tempat wisata yang ada perlu dikembangkan supaya bisa menjadi wisata yang menarik. Misalnya dengan penambahan fasilitas sehingga bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Di sini ya, wisata ngebom ini. Nah, mudah-mudahan ini kan berkembang karena terus terang aja daerah wisata tempat kita itu sebetulnya luar biasa. Makanya saya bilang kalau dibilang kita itu tidak hanya kekayaan dari segala kekayaan alam kita juga luar biasa. Nah, ini yang harus cuman satu kuncinya, memang kita harus memeliharanya juga dengan baik. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kendal, Agus Rifai berharap agar masyarakat ikut menjaga bersama-sama memajukan wisata. Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Kendal, intinya pertama di sini saya bentuk namanya Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Nah, kelompok sadar wisata di sini bagaimana masyarakat khususnya di Desa Ngebum ini ya bisa memberdayakan apa yang dikatakan Bu Yayu ini, Sabta Pesona. Ini termasuk kebersihannya harus dijaga. Karena orang berkunjung ke objek wisata, pertama adalah tempatnya sejuk, ya ramah, dan kebersihan ini dijaga. Ya, orang sekarang berkunjung ke objek-objek tidak ada senang rame-rame, enggak. Dia senangnya ya di tempat yang sejuk itu, ramah. Pencanangan sadar wisata ini diikuti pelajar, mahasiswa, dan kelompok sadar wisata di wilayah Pantai Ngebum Kaliwungu Kendal. Wahyudi, Semarang TV. Mohon maaf pemirsa, berita barusan adalah berita mengenai anggota Komisi 10 DPR RI Yayu Basuki mencanangkan gerakan sadar wisata dan aksi Sabta Pesona di Pantai Ngebum Kaliwungu Kendal, Jawa Tengah. Gerakan ini diawali dengan penyerahan bantuan peralatan kebersihan. Upacara HUT Provinsi Jawa Tengah ke-66 digelar di lapangan Simpang 5 Semarang pada Senin pagi. Upacara tersebut tampak lain dari sebelumnya, lantaran peserta mengenakan pakaian adat Jawa Tengah. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Warta Praja. Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Warta Praja turut membangun dan menguatkan otonomi daerah. Sekian Warta Praja kali ini. Jangan lewatkan seputar Jawa Tengah sesaat lagi. Saya Alex Saputra serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.
Acara peringatan HUT Provinsi Jawa Tengah ini digelar di lapangan Simpang 5 Semarang. Acara tersebut tampak beda dari sebelumnya karena dari peserta mengenakan pakaian adat Jawa Tengah. Sedangkan sebagai inspektur upacara langsung dibawakan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, dengan usia Provinsi Jawa Tengah ke-66 tersebut, para PNS setempat untuk lebih meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dan lebih profesional. Hal ini sekaligus bentuk program revolusi mental yang telah dicanangkan dari pemerintah pusat. Di samping masih banyaknya tugas berat pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar segera diselesaikan. Di antaranya tingginya angka kemiskinan, kematian ibu dan bayi, serta sarana infrastruktur. Kalau soal infrastruktur, soal fisik-fisik itu ada duitnya mesti gampang. Tapi yang problem adalah bagaimana melayani masyarakat sesuai dengan deklarasi revolusi mental tadi, pelayanan yang mudah, murah, cepat. Saya mau itu menjadi satu ukuran yang ada di masyarakat. Lebih lanjut, pihaknya menambahkan dengan genap usianya ke-3 tahun, Ganjar Heru memimpin rencananya akan terus berkomitmen membangun Jawa Tengah. Bahkan sejumlah upaya akan dilakukan demi memberikan pengaruh terhadap kondisi Jawa Tengah untuk lebih dicintai. Rajif Saifu, Semarang TV.